Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kembali pada hari ini kita dapat beribadah. Mari kita berikan waktu yang terbaik, hidup kita yang terbaik untuk kita memuliakan Tuhan lewat ibadah kita pada hari ini. Haleluya. Satu pujian kita naikkan kepada Tuhan. Agung dan mulialah Tuhanku, sempurnalah perbuatan tangan-Mu. Haleluya, haleluya. Agung dan mulialah Tuhanku, sempurnalah perbuatan tangan-Mu yang berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Agung dan mulialah Tuhanku, maha besar perbuatan tangan-Mu. Aku datang dan bersujud dalam hadirat-Mu, memuja Engkau seumur hidupku. Ku sembah Kau, Allah yang maha besar. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau yang kudus, kekuatan hidupku. Ajar Tuhan, sungguh Engkau mulia. Haleluya. Mari kita sama-sama menyembah kepada Tuhan. Masuk dalam hadirat Tuhan, rasakan dan alami kuasa Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Agung dan mulialah Tuhanku. Agung dan mulialah Tuhanku, sempurnalah perbuatan tangan-Mu yang berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Haleluya. Agung dan mulialah Tuhanku, maha besar perbuatan tangan-Mu. Aku datang dan bersujud dalam hadirat-Mu, memuja Engkau seumur hidupku. Ku sembah Kau, Allah yang maha besar. Ku sembah Kau,
kasih banyak Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami hanya berkata terima kasih Tuhan. Kalau hari Minggu ini kami masih bisa datang di hadirat-Mu lewat ibadah ini ya Tuhan. Bahkan hari ini adalah minggu pertama di bulan yang baru. Kami akan menikmati perjamuan Tuhan yang kudus. Biarlah persekutuan yang mulia ini terjadi Tuhan. Ingatkan kami ke pengorbanan kasih-Mu kepada kami semua. Tuhan, pimpin ibadah ini dari awal sampai selesai nanti. Haleluya, pelaksanaannya oh Tuhan diberkati, diurapi Tuhan. Dikuasailah Tuhan ruangan ini dan ruangan setiap umat-umat-Mu berada melakukan ibadah Tuhan. Benar-benar alami kehadiran Roh Kudus dalam ibadah ini Tuhan. Ampunilah kami, layakkanlah kami, supaya kami benar-benar hari ini Tuhan menikmati Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih kami memulai ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat hidup kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ada satu pujian yang berkata kita terus menikmati hadirat Tuhan. Kita ada dalam ibadah, mari kita nikmati hadirat Tuhan. Haleluya. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya dan menikmati kuasanya dan menikmati kasih-Nya dan menikmati firman-Nya. Dalam ibadah ini kita benar-benar menikmati kasih, menikmati kuasa dan menikmati hadirat Tuhan. Haleluya. Berkat Tuhan tercurah lewat ibadah yang kita lakukan ini. Kita sama-sama katakan, satu hal telah ku minta kepadamu Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya dan menikmati kuasanya. Haleluya. Dan menikmati kasih-Nya dan menikmati firman-Nya. Kita katakan sekali lagi sama-sama, satu hal telah ku minta kepada Tuhan. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan. Amin. Dan
hadirat Tuhan ada dalam setiap kehidupan kita. Kita benar-benar akan merasakan kasih Allah mengalir dalam kita. Haleluya. Hal yang luar biasa, hal yang menyejukkan akan datang dalam setiap hati kita. Yang lemah dikuatkan, yang sakit pasti disembuhkan. Amin. Haleluya. Yang sedih Tuhan akan hiburkan hari ini. Kasih Allah melingkupi saya. Lingkupi saya untuk selama-lamanya. Puji Tuhan. Amin. Kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya. Karena kasih-Nya ku tak takut jua, sebab Allah selalu sanggup tolong saya. Amin. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, menyenangkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku. Amin. Layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Oh, kasih Allah melingkupi saya. Haleluya. Lingkupi saya selama-lamanya. Karena kasih-Nya ku tak takut jua, sebab Allah selalu sanggup tolong saya. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, menyenangkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku. Layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Katakan, layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Haleluya. Keadaan boleh menghambat kita, tetapi kita tetap dan harus tetap melayani Tuhan. Haleluya. Kekuatan Tuhan datang dalam setiap orang-orang yang dekat kepadanya. Amin. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku. Haleluya. Tidak ada yang kita agungkan selain Tuhan Yesus saja. Haleluya. Puji namamu Tuhan. Katakan, Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan. Engkaulah segalanya. Yesus, Yesus, domba Allah, mulia namamu. Yesus, domba Tuhan Yesus telah memilih kita. Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita. Kita tidak akan melepaskan Dia dalam setiap hidup kita. Perjalanan ini adalah perjalanan hidup yang terus dipimpin dan dikuasai oleh Tuhan. Tuhan menghapus segala dosa dan Tuhan terus memberkati kita. Kau hapus segala dosaku.
kita dengar bersama-sama. Terima dan renungkan firman Tuhan itu. Dia datang akan memberikan penghiburan, kekuatan. Dia datang menyucikan setiap kehidupan kita. Biarlah hidup ini terus dan semakin layak di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Seringkali dunia akan mendatangkan kelemahan bagi kita, tapi kita mau sadar saat ini bahwa sumber kekuatan kita adalah Tuhan. Dia yang sanggup menolong, Dia yang sanggup menghibur, dan Dia yang sudah mengampuni dosa-dosa kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya, Engkaulah segalanya. Engkau permata yang indah, jangan pernah melepaskan. Engkaulah segalanya, Yesus, Domba Allah, mulia namamu. Yesus, Domba Allah, mulia namamu. Sama-sama katakan, Tuhan mengampuni dosa kita. Kau hapus segala dosaku, segala celah dan maluku. Engkaulah segalanya. Haleluya. Tuhan tak pernah membiarkan kita. Saat jatuh kau angkat. Amin, amin. Saat haus kau penuhi. Dia puaskan kita. Engkaulah segalanya. Yesus, Domba Allah, mulia namamu. Yesus, Domba Allah, mulia namamu. Mulia namamu Tuhan, mulia namamu, mulia namamu. Haleluya. Kau Allah yang termulia, Kau Allah yang berkuasa, Kau Allah yang terus memenuhi setiap kehidupan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah pujian kami, inilah sembah kami kepadamu Tuhan. Dipercaya Tuhan, Engkau senang mendengar pujian ini. Engkau menerima penyembahan kami ini Tuhan. Haleluya Yesus. Sekarang Tuhan, kami mau mendengar firman-Mu. Mari sampaikan Tuhan kepada kami apa yang menjadi kehendak-Mu lewat hamba-Mu ya Tuhan. Engkau mengurapi, Engkau membungkus hamba-Mu. Penuhi dengan hadirat Tuhan. Supaya firman yang disampaikan Tuhan, itu datangnya dari Tuhan. Dan menjadi makanan rohani kami yang menguatkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, saya serahkan kepada Bapak Gembala. Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Minggu tanggal 1 Agustus 2021. Puji Tuhan. Kita boleh bersama-sama berbuat ibadah yang ada di tempat ini maupun secara online dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudara berada, baik yang ada di rumah. Puji Tuhan, hari ini ibadah kita juga disertai dengan perjamuan Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema memahami kasih Allah. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih, tak kala kita mengambil perjamuan Tuhan, kita diingatkan tentang kasih Allah. Bagaimana Allah telah memberikan anaknya yang tunggal kepada dunia, kepada kita semua, sehingga kita yang percaya boleh diselamatkan. Lewat pengorbanan, lewat apa yang terjadi di atas kayu salib, kita boleh diselamatkan. Kita tahu bahwa Allah kita adalah kasih adanya. Ya. Bukan saja sifatnya kasih, tetapi Allah itu kasih adanya. Dan kasih Allah itu berbeda dengan manusia. Luar biasa. Kasih Allah itu tidak pernah berubah. Kita bisa saja tidak mengasihi Allah, tapi Allah tetap mengasihi kita. Karena kasih Allah itu kekal. Kasih Allah itu tidak berubah. Bapak Ibu Saudara-saudara, coba kita membaca Yesaya 46 ayat yang keempat. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan menanggung kamu terus. Aku memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Luar biasa. Bapak Ibu Saudara-saudara, kasih Tuhan tidak berubah. Lewat pengorbanan Yesus di atas kayu salib, Dia menyelamatkan kita. Kita yang percaya kepadanya, Dia senantiasa menyelamatkan kita. Dan dikatakan, sampai masa tuamu aku tetap Tuhan. Sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Tuhan tetap melakukannya. Luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang ya, bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Seringkali ya kita tidak menyadari. Seringkali kita menganggap biasa-biasa saja. Seharusnya ya,
Harusnya begitu, saudara-saudara, kita berjalan dalam kehidupan kita ini. Tetapi kita harus memahami kasih Allah yang tidak pernah berubah, yang senantiasa kita alami di dalam kehidupan kita. Kita harus berterima kasih, ya, tahu mengucap syukur. Ya, kadang-kadang kita tidak mengerti begitu dalam lebar kasih Allah. Kita tidak memahami, ya, betapa dahsyatnya, ya, kasih Allah itu di dalam kehidupan kita. Bukan saja dia menggendong, seringkali dia juga mendidik kita, mengajar kita. Ya. Ibrani katakan kita bukan anak-anak gampangan. Ya, kadang-kadang Tuhan izinkan kita, ya, itu juga menunjukkan kasih-Nya kepada kita untuk mengajar kita, mendidik kita, supaya kita bukan menjadi anak-anak yang gampangan. Ya. Ibrani pasal yang ke-12 ayat 6 dan 7. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukan anak, tetapi anak-anak gampang. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Ya, Allah tetap menunjukkan kasih-Nya yang tidak pernah berubah. Ya, kalau Dia izinkan sesuatu terjadi dalam kehidupannya, bukan berarti, ya, Allah meninggalkan kita. Allah tidak menolong, Allah tidak menyelamatkan kita. Kadang Tuhan izinkan, ya, supaya Dia memproses kehidupan kita. Ya, seringkali kita hanya melihat hasilnya tanpa melihat prosesnya. Allah sedang bekerja di dalam kehidupan kita, ya, untuk mendatangkan kebaikan. Kita yang senantiasa, ya, menaruh pengharapan bahwa kasih Allah tidak pernah berubah. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, ya, kita patut mengucap syukur, ya, karena Dia senantiasa menjamin. Ya, dikatakan walaupun situasi bisa berubah, dalam Yesaya 54 ayat yang ke-10, sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiamu tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang, firman Tuhan yang mengasihi engkau. Luar biasa, Bapak, Ibu, saudara-saudara. Situasi kondisi alam ini bisa berubah, ya. Dan dikatakan juga Habakuk pasal yang ke-3 ayat yang ke-17, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkanku. Ayat 19 seperti pujian kita. Allah Tuhanku ialah kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, yang membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Luar biasa, Bapak, Ibu, saudara-saudara. Kasih Allah tidak pernah berubah. Dia tetap menyelamatkan kita, menjadi pengharapan kita, orang-orang yang percaya kepada Dia. Ya,
bahwa kita tetap bisa bersorak-sorak di dalam Dia karena kita percaya kasih Allah tidak pernah berubah. Kasih Allah itu memberikan kekuatan kepada kita. Ya, seperti khotbah saya di waktu-waktu yang lalu, kita digambarkan seperti rusa yang kita dapat terus berlari, ya, karena Tuhan selalu hadir. Kasih-Nya, ya, Dia memberikan kekuatan sehingga kita seperti rusa yang dapat berlari. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kasih, ya, dan dikatakan kita akan berjejak di bukit-bukit. Tuhan akan membawa kita ke tempat yang tinggi-tinggi. Ya, justru Dia ya menyempurnakan kita, memproses kita supaya semakin hari semakin dewasa. Dan bukan saja kasih Allah itu tidak berubah, tetapi kasih Allah itu juga sempurna. Ya. Lengkap, utuh. Sebenar-benarnya. Ya. Karena Dia memberikan anaknya yang tunggal. Coba kita baca 1 Yohanes pasal yang keempat. Ayat yang ke-8 dan 9. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Dalam hal ini kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yakni bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal di dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kasih Allah itu sempurna. Dia mengorbankan anaknya, ya, sepenuhnya, seutuhnya, saudara-saudaraku yang kekasih. Ya, bukan itu saja, saudara-saudara, ya, kasih Allah tidak bersalah. Ya, diberikan anaknya yang tunggal, satu-satunya, Bapak Ibu saudara-saudara. Ya. Firman Tuhan katakan Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ya, kasih Allah tidak bersyarat. Tanpa pamrih balasan, Dia memberikan anaknya yang tunggal, ya, ketika kita masih berdosa. Ya, Dia membenarkan kita. Ayat 9, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian-Nya, lebih-lebih kita yang sekarang yang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidup-Nya. Luar biasa Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kasih. Sebab itu Tuhan memberikan kebahagiaan, ya, lewat pengorbanannya di atas kayu salib. Dia berikan anaknya yang tunggal supaya kita memperoleh hidup yang kekal di sorga. Kita akan bersama-sama dengan Dia, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih. Kalau kita yang percaya kepada Yesus, kepada anak, Dia memberikan hidupnya, hidup yang kekal. Hidupnya itu, saudara-saudaraku, ya,
kita juga lewat kita percaya kepada Yesus, dia memberikan hidup kekal. Ya, kita mengalami kehadiran Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudaraku, yang membuat kita berbahagia karena ya kasih Allah itu, saudara-saudaraku, membuat kita bahagia, kita memperoleh hidup yang kekal. Kita memahami akan kehadiran Tuhan, ya, kerajaan Allah di dalam kehidupan kita, ya, hadir, saudara-saudara. Dengan kita percaya, kita memperoleh hidup, ya. Dan Tuhan katakan juga, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, ya, kehadirannya, ya, lewat dia memberikan anaknya yang tunggal, ya. Allah itu kasih, dia memberikan anaknya yang tunggal, ya, kita memperoleh hidup yang kekal. Coba kita baca lagi 1 Yohanes pasal yang ke-4 tadi. Dan itu mengakibatkan kita, ya, dikatakan mempunyai kasih, sehingga kita bisa mengasihi, ya, sesama kita, ya, termasuk musuh kita. Ya, kalau kita bisa mengasihi sesama kita, kita merasakan juga, ya, kehadiran Allah karena kasih Allah itu. Coba kita baca lagi 1 Yohanes pasal 4 itu dari ayat 7. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, yang telah mengutuskan anaknya sebagai perdamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudara yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita tidak saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya, dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, akan tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Dia. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada Allah. Allah adalah kasih, dan barang siapa yang tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam Dia. Jadi Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, Allah itu kasih. Kasih Allah itu dibuktikan dengan Dia memberikan anaknya yang tunggal. Dan anak yang tunggal itu, lewat anak yang tunggal itu kita memperoleh hidup yang kekal. Dan hidupnya itu, saudara-saudaraku, ada di dalam kehidupan kita, sehingga kita juga memiliki, ya, kasih itu, memiliki, ya, cinta kasih itu, sehingga kita bisa mengasihi sesama. Kalau kita mengasihi sesama kita, berarti juga menandakan bahwa Allah itu hadir, Bapak Ibu Saudara. Karena, ya, Allah yang hadir itu memberikan kasih-Nya di dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat mengasihi, Bapak Ibu saudara-saudara. Ya, sekalipun kita hidup di tengah berbagai situasi kondisi apapun, ya, macam-macam perbedaan, ya, saudara-saudara, ya, kesulitan dalam kehidupan kita, ya, kalau Allah hadir, kasih Allah itu, saudara-saudaraku, tentu, ya, kita
tidak akan di dalam hidup ketakutan, kekhawatiran. Ya, kalau Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Bapak, Ibu, saudara-saudara. Ya, kalau Allah hadir di dalam kehidupan kita, sifat Allah itu juga harus juga ada di dalam kehidupan kita. Kita saling mengasihi, ya, sesama kita, ya, saling membantu, memperhatikan, ya, kita juga mau menceritakan, ya, tentang kasih Allah itu kepada orang lain, ya, karena kasih Allah itu memperdamaikan kita dengan Allah. Lewat pengorbanan Yesus di atas kayu salib, kita orang yang berdosa diperdamaikan dengan Allah, disatukan. Kita bisa menjadi anak-anak Allah karena kasih Allah. Ya, kita disebut anak-anak Allah. Ya, karena kasih Allah itu. Biarlah kita juga hidup di dalam kasih Allah itu sebagai anak-anak Allah itu. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, tentu ya dengan berbagai-bagai ya macam situasi, kondisi, perbedaan-perbedaan, kesulitan dalam hidup ini, yang kita tidak takut, tidak gentar, karena Allah itu hadir, ya, kasih Allah yang kita alami di dalam kehidupan kita. Dia ada di dalam kita, kita ada di dalam Dia, dan juga harus ya mengakibatkan, harus nyata kasih Allah itu. Kita harus saling ya mengasihi, karena firman Tuhan katakan ya, ayat selanjutnya, ayat 17, dalam hal ini kasih Allah sempurna dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia kita juga ada di dalam dunia. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan menghukum, dan barang siapa takut ia tidak akan sempurna. Perhatikan saudara-saudaraku yang kekasih, ayat 20, jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ialah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin ia mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita ada di dalam Dia, Dia ada di dalam kita. Kita mengalami kasih Allah karena Allah itu hadir di dalam kehidupan, dan kehadiran Allah itu membuat kita diberikan hidup yang baru. Kita mempunyai sifat Allah, kita bisa saling mengasihi, ya, kita hidup berdamai, ya, saling mengampuni, ya, Bapak, Ibu, saudara-saudara. Dan firman Allah katakan juga kita bisa juga ya berkorban, ya, saudara-saudaraku yang kasih, karena kasih Allah itu. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudara, hari ini lewat perjamuan Tuhan kita diingatkan untuk tetap memahami kasih Allah, ya, bahwa kasih Allah itu tidak pernah berubah. Kita harus tahu mengucap syukur, dan kita tahu juga bahwa kasih Allah itu sempurna, ya, tanpa syarat. Ya, kita diingatkan bahwa Dia memberikan hidup yang kekal, sehingga Dia memberikan kebahagiaan karena Dia memberikan hidup yang kekal, ya, sehingga kita boleh ya bersama-sama Dia. Dan Dia juga ya mengingatkan kita kasih Allah itu, kehadiran Allah itu, saudara-saudaraku yang kekasih, membuat kita tidak takut, ya, menghadapi situasi kondisi apapun. Dan juga kasih Allah itu, ya, hidup Allah itu mengakibatkan kita dapat ya mempunyai kasih, ya, kita bisa ya mengasihi ya sesama kita, ya, terlebih musuh kita, apapun perbedaannya, permasalahan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Mari Bapak, Ibu, siapkan roti dan anggur.
Kalau sudah disiapkan roti dan anggur, mari kita berdiri bersama-sama. Kita berdoa buat roti dan anggur. Kita akan melakukan bersama-sama makan roti dan anggur ini. Bapa kami yang ada di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati roti dan anggur ini. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Biarlah ada mujizat Allah terjadi. Ada pembaharuan hidup iman kami Tuhan. Semakin kami mengerti, memahami akan kasih-Mu yang tidak pernah berubah dan sempurna adanya. Dan kami diingatkan kasih Allah yang ada di dalam kehidupan kami. Karena Tuhan telah memberikan hidup yang kekal. Hidup-Mu di dalam kehidupan kami. Sehingga kami dapat mengasihi satu yang lain. Sehingga kami tidak takut, tidak perlu takut, khawatir. Karena Tuhan itu hadir. Kalau Tuhan ada di pihak kami, kalau Tuhan ada, apapun yang kami hadapi, kami tidak perlu takut. Tuhan akan membela kami, Tuhan akan menolong kami, Tuhan akan menyembuhkan kami, Tuhan akan memberkati kami, Tuhan akan senantiasa menolong, memberikan kekuatan jalan keluar kepada kami. Tuhan, Engkau senantiasa berbicara dalam kehidupan kami. Terima kasih. Mari Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, angkat roti lebih tinggi dari kepala kita. Kita akan lakukan bersama-sama setelah kita mendengar firman Tuhan. Kita angkat roti kita lebih tinggi dari kepala kita. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dengan ucapan syukur dan iman kita kepada Tuhan Yesus, kita terima roti ini sebagai tubuh Kristus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makanlah. Terima kasih Tuhan. Kami ada di dalam Engkau, Engkau ada di dalam kami. Kasih-Mu membahagiakan kami. Engkau memberikan hidup yang kekal. Hidup-Mu membuat kami mempunyai kasih. Sehingga kami tidak perlu takut. Kami yakin kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau selalu membela, menolong. Mari kita angkat cawan minuman lebih tinggi dari kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini lalu perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Dengan ucapan syukur dan iman kita kepada Tuhan Yesus, kita terima anggur ini sebagai darah Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, minumlah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Kami mengucap syukur untuk keberadaan kami. Kasih-Mu yang begitu luar biasa, hebat. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah kesusahan, di tengah-tengah wabah yang sekarang ini melanda, di tengah-tengah kesukaran, kami yakin dan percaya Tuhan tetap mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau menolong umat-Mu, menolong kami semua, memberikan jalan keluar.
untuk tetap semangat, untuk tetap kuat menghadapi semuanya. Kami tetap menaruh pengharapan kepada Engkau. Engkau yang akan membela kami, Engkau akan menolong kami, Engkau akan menyembuhkan kami, Engkau membaharui lagi kekuatan kami, Engkau akan memberikan kemenangan kepada kami. Tuhan senantiasa memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau berkati seluruh umat-Mu yang ada, yang mengikuti ibadah secara online. Tuhan lawat kami pribadi demi pribadi. Tuhan, Engkau juga nyatakan belas kasihan dan kasih-Mu kepada bangsa dan negeri kami tercinta ini. Tuhan berkati negeri, berikan keamanan, lepaskan semua, hancurkan dari wabah-wabah Tuhan, virus pandemi COVID-19 ini. Yang terpapar disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Ada anak-anak-Mu, ada hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkan mereka. Kami yakin dan percaya Tuhan menolong umat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, angkatlah kedua belah tangan-Mu. Kita semua menerima berkat anugerah dari Allah Bapa, kecintaan kasih sayang dari Yesus Kristus, kekuatan persekutuan pimpinan Roh Kudus, mulai hari ini, besok, sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.